Oke, ketemu lagi kita podcast saya kali ini dengan tema Pintar Bersama Teknologi AI. Nah, ini satu berita menggembirakan bagi bangsa Indonesia ya. Baru-baru ini negara kita itu dinobatkan sebagai negara paling sejahtera di dunia. Wow, hebat. Dan ini hasil studi Global Flourishing Study tahun 2025. Nah, apa saja itu? Itu yang mari kita lihat ya, apa yang saja itu ya. Oke, mari kita lihat ya yang menyebabkan itu tentang studi global flourishing ya, itu apa gitu ya. Kenapa ya? Dilakukan oleh University Harvard, Baylor and Gallup ya. Ini yang melakukan apa ya, penelitian terkait eh, negara-negara di dunia yang paling sejahtera. Oke. Kemudian melibatkan 200.000 plus responden dari 22 negara dan satu wilayah Hong Kong. Ya, gitu. Jadi ini hasil studi Global Flourishing ya. Dia melibatkan 200.000 plus responden dari 22 negara dan satu wilayah Hong Kong ya. Oke. Kemudian mengukur kesejahteraan holistik bukan secara sekedar ekonomi. Jadi yang diukur ini bukan uh, pendapatan per kapita ya, atau tapi mengukur kesejahteraan holistik. Jadi sejahtera itu dari semua aspek ya, bukan sekedar poin pada ekonomi ya itu. Jadi ya orang itu bukan berarti orang negara yang kuat ekonominya mereka sejahtera, justru malah ada sebaliknya ya itu ya. Hasil laporan ini juga seperti itu. Jadi mencakup 64% populasi dunia. Jadi melihat ini itu 64% dari populasi dunia studi ini. Jadi ini nggak main-main, ini dilakukan oleh Harvard University loh. Jadi jangan pikir ini tidak benar. Jadi sejahtera secara holistik ya, bukan tinjauan hanya daripada pendapatan atau ekonomi ya. Ya itu yang Anda harus tahu ya itu, dan ini hebat ya, kita harus bangga untuk menjadi bangsa Indonesia ya. Ternyata apa yang menyebabkan kita sejahtera, ini yang tanda tanya kan. Nah, ini yang 7 dimensi kesejahteraan yang diukur ya, 7 dimensi. Apa? Satu, kesehatan fisik. Oke. Dua, kesehatan mental. Ketiga, makna dan tujuan hidup ya itu. Kemudian empat, karakter dan kebajikan. Lima, hubungan sosial. Enam, keamanan finansial. Tujuh, kesejahteraan spiritual. Ini 7 dimensi kesejahteraan yang diukur. Jadi yang diukur dari 7 dimensi ini, Indonesia meraih peringkat pertama sebagai negara yang paling sejahtera secara holistik. Nah, peringkat negara paling sejahtera ini pertama itu adalah Indonesia. Dari 7 poin tadi, Indonesia memperoleh nilai average itu 8,10. Peringkat kedua adalah Israel 7,87. Peringkat ketiga adalah Filipina 7,71. Peringkat keempat adalah Meksiko 7,64 dan peringkat kelima adalah Polandia 7,55. Ini lima negara paling sejahtera dan Indonesia meraih peringkat 1. Nah, mengapa pertanyaan mengapa Indonesia unggul? Nah, di mana kok Indonesia bisa unggul? Dari 7 nilai tadi, ini nilai-nilai yang membuat Indonesia mendapat skor 8,10. Pertama, budaya gotong royong dan solidaritas tinggi. Ya, itu budaya gotong royong dan solidaritas tinggi. Awas, jangan hilang ini. Memang ini kita dari negara sosialis ya, menuju ke negara industri atau kapitalis, ini nilai-nilai ini mulai berkurang. Inilah kekalahan dari negara-negara maju yang yang sekuler ya, negara-negara sekuler
ini budaya gotong royong dan solidaritas cenderung kurang ya, bandingkan dengan kita yang masih negara sosial, hubungan sosialnya itu masih tinggi ya. Kemudian kedua, kegiatan sosial dan keagamaan yang aktif. Poin kedua ini yang Indonesia tinggi ya. Dari 7 poin tadi. Keterlibatan komunitas kuat ya. Kita tahu kita masih hidup berkomunitas itu banyak ya, kelompok-kelompok, walaupun tentu ada sisi negatif, tapi dari komunitas ini kita bisa merasa sejahtera ya, itu saling membantu dan saling berkorelasi, berinteraksi, membuat ya tidak merasa sendiri, banyak frustrasi dan tidak bahagia. Nilai-nilai prososial seperti arisan dan pengajian ya, ini ya, kelompok-kelompok doa ya, ada Kom Bapa, Kom Ibu, ada kolom, ada umat wilayah dan sebagainya, semua itu ya. Kelompok-kelompok ini nilai ini dari 7 poin tadi, inilah Indonesia unggul. Maka kalau kita memang ternyata dengan kita seperti itu, betul dengan kita berkelompok. Tadi aja saya baru hadir reuni ya, small reuni teman-teman dan bos sekolah lama. Kita saling gembira, kita saling berbagi cerita di sana ya, makannya sedikit tapi ngomongnya banyak, nyanyi-nyanyi. Dan ini apa? Itu membuat kita bahagia ya. Kita merasa sejahtera walaupun bukan dari sisi finansial ya, bukan sisi ekonomi. Tapi dengan kelompok-kelompok komunitas seperti ini, reuni-reuni seperti ini itu membantu, walaupun ya di satu sisi juga sedikit pengeluaran itu menjadi meningkat, tapi nilai kesejahteraan itu bisa di poin mendapat poin nilai tinggi bandingkan dengan negara-negara sekuler ya, apalagi sekuler kapitalis itu ya itu lebih parah lagi ya. Nah, implikasi studi ini. Jadi yang perlu dipahami dari studi ini itu kesejahteraan tidak hanya soal materi, itu satu ya. Jadi kesejahteraan bukan hanya soal materi. Kedua, aspek sosial dan spiritual sangat penting untuk sejahtera. Jadi ini mari kita jaga negara kita Indonesia tercinta ini jangan menjadi negara sekuler dan apalagi kapitalis ya. Kita boleh menjadi negara industri, tapi nilai-nilai aspek sosial dan nilai spiritual itu harus tetap kita jaga. Ya, walaupun tentu sekarang ini banyak banyak problem-problem yang ada di kelompok-kelompok ini, tapi ya tetap mari kita jaga karena disitulah nilai poin untuk manusia itu diukur sejahtera itu sangat penting ya. Kemudian Indonesia menjadi contoh keseimbangan holistik. Indonesia menjadi contoh keseimbangan holistik. Jadi kompilasi dari semua aspek, 7 aspek tadi itu Indonesia mampu menjaga keseimbangan itu ya. Nah ini poin implikasi studi ini. Negara maju belum tentu lebih sejahtera. Oke, inilah kenapa Indonesia menjadi negara yang urutan pertama paling sejahtera di dunia. Bersyukurlah kita, memang ada pepatah-pepatah yang bilang, ya sudah, apalagi kalau kan di gereja kan ada hari esok itu punya kekhawatiran tersendiri. Kalau di luar negeri kan saya ingat saya sekolah di luar negeri, itu profesor saya, wanti-wanti saya waktu saya di Kanada, wanti-wanti ya kenapa Anda tidak apply landing imigran saja gitu ya, daripada Anda pulang, Anda kan gaji Anda kecil gaji Anda kecil lah, apalagi di sana asup kesehatan, dua ini yang selalu dia selain gaji kecil, kesehatan juga, jaminan kesehatan di sini tinggi, hari tua itu semua tinggi gitu ya. Ya sudah, saya waktu itu ya sepertinya benar apa yang disampaikan tersebut ya. Tapi sejalan dengan waktu kan kita sudah berkembang ya. Apalagi nilai kesejahteraan itu tidak diukur daripada gaji ya, tidak sepenuhnya ya. Tapi nilai sosial dan interaksi sosial dan nilai-nilai spiritual itu sangat penting ya. Walaupun orang tidak kaya, tapi nilai spiritual bagus, interaksi sosialnya bagus, dia bisa menjadi sejahtera. Daripada orang yang penuh banyak uang, hari tuanya mungkin dengan uang ini dia sudah bisa menjamin, tapi
dia dalam kesepian. Ya, bahkan banyak frustrasi dan bunuh diri. Itu banyak negara-negara maju itu, Jepang apa semua itu sering terjadi sebegitu ya, karena interaksi sosialnya sudah berkurang karena orang sibuk kerja dan lain sebagainya ya. Sudah hampir tidak ada bersosialisasi. Nah, inilah poin-poin ini, mari dengan ada penilaian ini, tentu negara Indonesia apa Nah, di satu sisi menaikkan tingkat kesejahteraan dari sisi ekonomi, tapi nilai-nilai sosial dan spiritual ini harus tetap kita jaga. Nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan dalam organisasi, organisasi spiritual kayak organisasi sosial kayak itu, apalagi organisasi kemasyarakatan untuk membantu saling bergotong royong kayak. Nah, ini mari kita jaga, jangan hilang kearifan lokal yang sudah ada, yang kita dinilai menjadi negara paling sejahtera di dunia. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain podcast.